Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku semua yang berada di dalam negeri ataupun di luar negeri? Semoga kita selalu diberi kesembuhan, kesehatan, rezeki yang cukup, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kawan-kawanku semua, dalam pertemuan kali ini saya akan memberikan tips bagi anda semua yang menderita GERD ataupun anxiety. Jadi sebenarnya penyakit GERD ini kawan-kawan adalah penyakit yang berhubungan dengan lambung. Otomatis di situ juga pencernaan kita kawan-kawan. Hampir semua orang yang mengalami asam lambung atau GERD ini tentunya pasti akan mengalami penurunan berat badan yang sangat-sangat drastis kawan. Itu hal yang wajar. Pertanyaannya, pernahkah kalian ditanya sama teman-teman, kerabat, sahabat, atau orang-orang terdekat kalian menanyakan tentang kondisi badan kalian? Kok semakin hari semakin kurus? Dan bagaimana perasaan kalian? Tentunya pertanyaan-pertanyaan tersebut kadang membuat kita ini semakin panik. Kecemasannya muncul, anxiety-nya muncul. Teman-teman pernah kan mengalaminya? Kalau saya pribadi waktu masih sakit ya, ini pengalaman saya. Begitu keluar, ketemu teman, ketemu sahabat atau orang-orang yang kita kenal, mereka selalu menanyakan, sakit apa? Kok semakin hari semakin kurus? Saya langsung down kawan-kawan. Sebelum memberikan tips bagaimana kita mengendalikan pikiran saat pertanyaan-pertanyaan tersebut ditanyakan kepada kita harus tahu dulu kawan, kita ini sedang menderita sakit yang berhubungan dengan lambung dan pencernaan. Jadi wajar kawan-kawan, makanan yang kita makan itu karena sistem pencernaan kita tidak optimal, menyebabkan makanan itu prosesnya lambat, sangat-sangat lambat untuk perkembangan tubuh kita. Apalagi kita sering cemas, sering kepikiran yang bukan-bukan. Itu sangat-sangat menguras energi kawan. Hal itu juga menyebabkan nutrisi yang kita konsumsi seperti makanan, nasi dan sebagainya itu menyebabkan terkuras oleh pikiran kita, jadi tidak jadi darah daging. Jadi tips untuk mengendalikan pikiran biar tidak cemas saat kita ditanya seperti itu, kawan-kawan harus tanamkan dulu pikiran kalian bahwa saya ini sedang menderita asam lambung atau GERD. Jadi wajar berat badan saya ini turun drastis. Toh lama-lama begitu lambung saya sehat kembali, pasti akan gemuk, pasti akan sehat lagi, pasti akan berisi lagi badan. Intinya teman-teman harus jaga pola makan. Makanan yang teman-teman konsumsi atau dimakan itu harus benar-benar yang berprotein tinggi. Kalau pengalaman saya ya, berat badan saya sebelum sakit itu sekitar 65 kilo. Jadi waktu sakit selama 3 bulan itu sangat-sangat turun drastis. Turunnya kalau tidak salah sekitar 10 kilo kawan. Jadi sekarang berat badan saya 55 kilo. Jadi sekarang pun saya berusaha untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi protein agar tubuh saya sedikit berisi lah, seperti ikan, sayur-sayuran, buah alpukat itu lumayan baik kawan-kawan untuk dikonsumsi karena dia mempunyai kandungan yang sangat-sangat berkhasiat, terutama untuk menaikkan kembali berat badan kita. Selain itu tempe yang tinggi akan protein ya, tempe, ayam juga boleh teman-teman. Untuk daging sapi, daging-daging
yang tinggi akan kolesterol itu stop dulu kawan, karena nanti membuat pencernaan kita ini menjadi berat, nanti lambungnya kambuh lagi. Alhamdulillah dalam 1 bulan terakhir ini berat badan saya kembali naik ya kawan-kawan, meskipun bertahap. Kemarin 55, saya menceritakan bulan lalu ya, bulan lalu 55, sekarang sudah 58. Saya juga gimana ya, hikmah dari penyakit ini membuat saya semakin sadar akan pentingnya menjaga pola makan. Jadi sangat besar bagi saya. Jadi teman-teman, tips dari saya, usahakan kendalikan pikiran kalian. Kalian ini menderita GERD, asam lambung, yang sakitnya itu berpengaruh pada pencernaan. Jadi nyantai aja saat dibilang kenapa semakin hari semakin kurus. Bilang aja, saya terkena asam lambung, saya terkena GERD. Kalau mereka tidak tahu GERD, bilang aja masalah pencernaan. Kalian harus tanamkan, tidak ada penyakit lain, hanya penyakit GERD. Itu aja. Dan jangan terlalu takut atau berpantang untuk makan kawan. Selama dalam jumlah yang wajar. Kalau niat kalian baik untuk mengembalikan berat badan, silakan dimakan aja. Asalkan yang penting, pantangan-pantangan yang berat jangan kalian langgar dulu. Kalau untuk ikan, kalian konsumsi setiap hari itu baik kawan. Apalagi kalian mengamalkan makan tempe. Tempe mentah. Tempe mentah jangan dimasak. Tempe mentah itu tempe lah ya, tinggi akan protein, khasiatnya sangat banyak. Jadi untuk kalian yang ingin mencari solusi sarapan sekaligus menjadi obat lambung, kalian bisa mengkonsumsi tempe mentah dicampur dengan madu. Itu membuat badan kalian tetap fit kawan. Dan saya sudah membuktikannya kawan. Oh iya teman-teman, balik lagi cerita tempe tadi. Selain dicampur madu, tempe itu juga bisa dicampur dengan buah kurma sebagai pemanisnya. Kalau saya pribadi, misalnya madu sedang habis, saya mengkonsumsi tempe juga menggunakan buah kurma bisa juga. Jadi lebih fleksibel gitu. Jadi khasiat-khasiat tempe, kurma, madu itu menjadikan sarapan kalian itu lebih bermutu. Selain obat, dia juga memberikan stamina yang sangat-sangat luar biasa. Kalian boleh amalkan, coba saja selama 2 minggu atau sebulan. Nanti kalian lihat perubahannya bagaimana terhadap lambung kalian. Gitu ya kawan-kawan untuk tipsnya. Jadi untuk teman-teman mulai sekarang, jangan panik lagi, jangan down lagi saat dibilang kurus. Ambil hikmahnya. Jadi setiap penyakit yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita selalu ada hikmahnya. Mungkin dulunya sebelum sakit kalian pernah punya hajat, ingin menguruskan badan, ingin menurunkan berat badan. Jadi dengan ini kalian ambil hikmahnya, kalian renungi, kalian renungkan kembali. Intinya pola makan harus dijaga kawan-kawan. Nah, untuk sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada, segera keluar dari zona kecemasan kalian. Buktikan bahwa kalian ini bisa sembuh total, bisa hidup nyaman seperti biasanya. Ini hanya sakit permasalahan lambung saja. Jangan kalian besar-besarkan dengan pikiran kalian. Musnahkan semua rasa kecemasan, hilangkan semua rasa ketakutan yang ada pada pikiran kalian. Banyak-banyak ibadah, banyak-banyak berserah diri, banyak-banyak pasrah istiqomah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya atas izin Allah lah kesembuhan itu terjadi kawan-kawan.
Jadi kalian harus bersyukur apa yang kalian alami, apa yang kalian dapat selama ini. Sekian dari saya, semoga memberikan semangat kepada kawan-kawan semua dimanapun Anda berada agar bisa sembuh total. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.